Selamat datang di channel Part of Past. Seperti biasa, saya akan menemani hari-hari kalian dengan cerita yang membawa kita menyusuri jejak masa lalu. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa tekan like, tulis komentarmu, dan subscribe channel ini. Biar kalian gak ketinggalan kisah-kisah seru, penuh misteri, sejarah, dan makna. Langsung saja kita mulai ceritanya. Sore itu, langit mulai memerah. Bukan merah yang biasa. Ada semburat jingga yang seolah menyimpan rahasia. Angin berhembus pelan, tapi dinginnya menusuk seperti embusan dari balik dinding batu tua. Di desa kecil bernama Kali Sureng yang tersembunyi di lereng bukit, warga sedang bersiap. Bukan untuk menyambut tamu, bukan pula untuk acara syukuran, tapi untuk menyambut malam yang mereka anggap paling sakral, yaitu malam Satu Suro. Kali Sureng bukan desa yang bisa kamu temukan di peta. Jalannya kecil, bahkan lebih cocok disebut jalan setapak. Tak banyak orang yang tinggal di sana, tapi mereka semua satu suara soal satu hal. Malam ini bukan malam biasa. Di tengah desa berdiri satu rumah joglo tua yang tampak seperti sudah berdiri sejak zaman penjajahan. Atapnya miring ke kiri, tiangnya besar dari kayu jati tua, dan ukiran pintunya sudah aus oleh waktu. Di dalamnya tinggal seorang pemuda bernama Arga, usia 20-an. Ia sederhana dan sedikit tertutup. Ia tinggal bersama Mbah Darsa, kakek yang membesarkannya sejak kecil. "Gak, tutup semua jendela sebelum maghrib," kata Mbah Darsa. Suara Mbah Darsa terdengar dari dapur. Tangannya sibuk mengikat batang kembang kantil ke seutas benang merah. Arga yang sedari tadi duduk di serambi depan langsung bangkit. "Enggak, Mbah. Tapi kenapa harus ditutup semua? Kan cuma malam biasa," sahut Arga sambil menarik daun jendela satu persatu. "Ini bukan malam biasa, Le. Ini malam di mana batas antara dunia kita sama mereka cuma setipis rambut," ujar Mbah Darsa. Arga tersenyum miring. Dia sudah sering mendengar kalimat seperti itu dari kakeknya. Tiap malam Satu Suro, suasana di rumah itu berubah drastis. Minyak wangi dibakar, pintu dikunci rapat, dan semua lampu dinyalakan. Tapi tetap saja hawa dingin terasa seperti mengendap di tiap sudut rumah. Di luar rumah, suara kentongan bertalu-talu, tanda bahwa malam Satu Suro telah datang. Tapi ada yang berbeda malam Satu Suro sekarang. Seekor kucing hitam melintas di halaman, berhenti tepat di depan pintu. Matanya menyala seperti dua bara kecil. Arga lalu menatapnya dari balik tirai, lalu memicingkan mata. Kucing itu diam, tidak berkedip. Lalu dengan gerakan yang tak wajar, kucing itu berbalik dan menghilang begitu saja ke balik bayangan pepohonan. Setelah makan malam, Arga dan Mbah Darsa duduk di ruang tengah. Mbah Darsa menyalakan dupa dan aroma cendana menguar ke seluruh ruangan. "Gak, kamu harus tahu sesuatu malam ini. Ini tentang ibumu," kata Mbah Darsa. Di situ Arga langsung mengerenyit. "Ibu? Tapi bukankah beliau..." "Belum sepenuhnya pergi," suara Mbah Darsa pelan. "Dia menghilang di malam Satu Suro 20 tahun lalu, tepat setelah kamu lahir," ujar Mbah Darsa. Arga seketika langsung membeku.
Selama ini dia hanya tahu ibunya meninggal karena sakit, tanpa ada penjelasan, tanpa ada makam. Mbah Darsa mengambil sebuah kotak kayu kecil dari lemari. Di dalamnya ada selai kain batik yang warnanya mulai pudar, dan sebuah cincin perak dengan ukiran aneh di sisinya. Ini milik ibu Mule, tapi lebih dari itu, ini pusaka, dan kamu yang harus menjaganya mulai malam ini, ujar Mbah Darsa. Arga mengambil cincin itu, dan begitu disentuh, ia merasakan seperti aliran listrik mengalir pelan dari ujung jarinya ke jantungnya. Matanya mendadak panas dan ada bisikan halus yang tak bisa ia pahami, seperti seorang yang bicara dalam bahasa kuno. Malam semakin larut. Angin luar bertiup lebih kencang, seperti dedaunan bergesekan seperti bisikan. Arga berdiri di serambi belakang rumah, menatap langit malam yang mendung. Lalu dia melihatnya. Ia melihat bayangan tinggi, ramping, berdiri diam di antara dua pohon bambu. Sosok itu tidak bergerak, tidak menyapa, hanya diam dan mengamati. Arga langsung menelan ludah. Dia mundur perlahan, masuk kembali ke dalam rumah. Tapi ketika ia menoleh sekali lagi, bayangan itu sudah tidak ada. Di tengah malam, suara ketukan terdengar di pintu depan. Bukan ketukan pelan-pelan, tapi ketukan 3 kali. Ketukan itu kuat, tegas, dan sangat teratur. Tok, tok, tok. Arga menoleh ke arah Mbah Darsa yang masih duduk bersila. Mbah Darsa bermeditasi di tengah ruangan. Wajah kakeknya tetap tenang, tapi matanya terbuka, menatap pintu. Jangan dibuka. Apapun yang terjadi, jangan. Tapi mungkin itu warga, kek. Bukan. Pokoknya jangan dibuka. Tok, tok, tok. Kali ini suaranya makin keras. Arga menggenggam cincin perak itu erat-erat. Suara bisikan tadi muncul lagi di kepalanya. Tapi kali ini bisikan itu lebih jelas. Sudah waktunya, warisanmu memanggil. Sekitar jam 2 pagi, ketukan itu berhenti. Tapi malam belum selesai. Tiba-tiba lampu di seluruh rumah padam. Suasana jadi sunyi, hitam, dan bau dupa yang masih tercium. Arga meraba-raba mencari lilin, ketika dari kejauhan terdengar suara tangisan perempuan. Tangisan itu lembut, sedih, dan lirih, seperti suara yang pernah ia dengar dalam mimpi masa kecilnya. Kemudian dia berjalan pelan ke arah suara itu, yang entah kenapa datang dari balik kamar gudang yang selalu dikunci. Tangannya bergetar saat memegang gagang pintu. Jangan dibuka, Arga. Kamu belum siap. Suara Mbah Darsa terdengar dari belakang. Kali ini dengan nada yang berat. Tapi suara itu seperti ibu, kek. Mbah Darsa langsung menatapnya dalam-dalam. Justru karena itu, Le, malam ini mereka mencoba menipumu. Karena darahmu sudah dipanggil. Karena malam ini kamu akan menjadi bagian dari perjanjian yang dibuat sebelum kamu lahir. Seketika Arga menunduk. Matanya panas, pikirannya berputar-putar antara logika dan rasa. Apa maksudnya, Mbah? Perjanjian seperti apa? Tapi Mbah Darsa tidak menjawab. Ia hanya menyerahkan sebuah kunci kecil. Besok pagi, setelah matahari terbit, kamu boleh buka kamar itu. Tapi jangan sekali-kali mencoba malam ini. Ini malam 1 suro belum selesai. Malam pun terus bergulir. Tak ada yang tidur. Tak ada suara, hanya detak jam tua dan gemertak genteng seperti langkah kaki dari atap.
Sampai akhirnya ayam jantan berkokok dan langit mulai menampakkan cahaya pucat. Tapi sebelum Arga membuka kamar yang terkunci itu, ia melihat satu hal yang tak bisa ia lupakan. Di depan rumah, bekas jejak kaki basah berbaris rapi menuju pintu. Tapi hanya jejak masuk, tidak ada jejak keluar. Arga mematung, menatap terpaku pada satu hal yang tertinggal di teras. Seikat bunga kantil dan seutas benang merah yang putus. Matahari belum benar-benar naik. Cahayanya masih tersembunyi malu-malu di balik kabut yang menggantung di atas desa Kalisureng. Angin pagi membawa aroma tanah basah dan sisa dupa semalam. Rumah joglo itu masih sunyi, tapi di dalam dada Arga, degup jantungnya malah semakin kencang. Ia menatap pintu kamar gudang yang sejak kecil selalu dilarang untuk dibuka. Kuncinya sekarang sudah ada di tangannya, dingin seperti logam yang disimpan terlalu lama. Mbah Darsa saat itu belum bangun, atau mungkin masih duduk bersila di ruang tengah. Seperti malam tadi, Arga melirik sekilas ke arah kakeknya. Kakeknya masih diam, mata terpejam, wajahnya tenang tapi seperti menahan sesuatu. Tanpa suara, Arga berdiri di depan pintu gudang. Tangannya bergetar sedikit saat memasukkan kunci ke lubang tua yang penuh debu. Pintu itu terbuka perlahan, mengeluarkan bau kayu tua dan sesuatu yang lebih dalam, seperti campuran kemenyan, tanah kuburan, dan udara dari masa lalu. Ruangan itu gelap, hanya cahaya pagi yang menembus dari sela-sela dinding kayu. Debu berterbangan saat Arga melangkah masuk. Dan di dalam hanya ada satu lemari kayu, sebuah meja bundar kecil dan peti tua yang tertutup kain hitam. Semuanya tampak biasa saja, kecuali satu hal, sebuah surat tergeletak di atas meja dan amplop coklat yang sudah menguning. Amplop itu tidak ada nama, tidak ada alamat, hanya ukiran kecil di sudut kertas, simbol yang sama seperti ukiran di cincin perak milik ibunya. Seketika Arga langsung menarik napas panjang, lalu membuka surat itu perlahan. Tulisan tangan di dalamnya rapi, tapi berbeda. Huruf-hurufnya seperti bukan dari zaman sekarang. Kurang lebih isinya seperti ini. Untukmu yang belum terlahir dalam bayang-bayang suro, jika surat ini telah kau temukan, maka darahmu telah terpanggil. Kau adalah keturunan terakhir dari penjaga batas. Ibumu bukan pergi, dia ditarik kembali ke tempat asal ikrarnya, tempat di mana janji tua ditandatangani oleh leluhur kita. Pusaka yang kau pegang bukan hanya warisan, tapi juga kunci. Di malam berikutnya, jika kau masih hidup, pintu akan terbuka dan kau harus memilih masuk atau menutup selamanya. Arga membacanya berkali-kali, tanpa ada nama pengirim, tanpa entah kenapa. Ia merasa surat itu memang ditulis untuknya. Dan huruf T di akhir surat itu seperti memantik sesuatu di kepalanya. Tapi apa? Sebuah surat berat memecah keheningan. Kamu sudah membacanya, Le. Arga menoleh. Mbah Darsa berdiri di ambang pintu. Wajahnya datar, tapi matanya menyorotkan kesedihan yang dalam. Apa arti semua ini, Mbah? Kenapa baru sekarang disampaikan? Siapa yang menulis surat ini? Dan siapa sebenarnya ibu? Mbah Darsa masuk ke dalam ruangan. Ia duduk pelan di lantai, lalu menatap peti yang tertutup kain hitam itu. Gini, Le. Sebelum kamu lahir, ibumu adalah penjaga jalur suro. Garis keturunan kita termasuk aku, dia, dan sekarang kamu. Selalu diberi tanggung jawab menjaga batas antara dua dunia.
dunia manusia dan dunia yang tak bisa dijelaskan, ujar Mbah Darsa. Kok bisa? Kenapa harus kita? Kata Arga. Karena dulu leluhur kita pernah membuat perjanjian dalam perang antara dua kerajaan gaib, manusia campur tangan. Sebagai gantinya, satu garis keturunan harus menjaga pintu agar tidak terbuka selamanya. Dan setiap malam satu suro, pintu itu mencoba terbuka. Arga menatap surat di tangannya, lalu menatap peti besar di ujung ruangan. Apa ini pintunya? Bukan, itu tempat disimpannya penjaga. Penjaga? Maksudnya makhluk? Bukan makhluk, Le, tapi pusaka. Pusaka yang bukan benda biasa. Ia hidup, dan ia hanya bisa dikendalikan oleh darah penjaga. Mbah Darsa berdiri, lalu membuka kain hitam yang menutup peti itu. Di dalamnya tergeletak sebuah keris, tapi keris itu bentuknya aneh. Bilahnya tidak lurus, tapi berbelok seperti ular, berwarna hitam legam dengan kilatan merah samar. Gagangnya bukan dari kayu, tapi seperti tulang yang diukir halus. Dan yang paling mencolok, keris itu berdenyut pelan, seperti jantung. Inilah kunci itu, Arga, ibuku yang telah menjaga, lalu aku, lalu ibumu, dan sekarang kamu. Tapi ada yang berbeda kali ini. Pintu sudah mulai terbuka sebelum waktunya, ujar Mbah Darsa. Sore menjelang kembali. Arga duduk sendiri di serambi belakang, menatap hutan kecil yang mulai memudar siluetnya. Pikirannya masih berkecamuk. Kenapa semua harus jatuh ke pundaknya? Kenapa? Lalu, di tengah lamunannya, ia melihat lagi bayangan itu. Sosok tinggi ramping, berdiri jauh di balik pohon. Tapi kali ini sosok itu melangkah maju. Seketika Arga memicingkan mata. Sosok itu memakai selendang merah yang berkibar pelan. Langkahnya ringan tapi pasti. Semakin dekat, Arga berdiri, tapi sebelum ia bergerak, suara Mbah Darsa terdengar dari dalam. Jangan takut, itu ibumu. Tapi dia sudah bukan manusia sepenuhnya. Jangan dekati, jangan panggil. Arga tercekat. Suara Mbah Darsa bergetar. Ibumu datang bukan untuk menyapa, tapi untuk memperingatkan, ujar Mbah Darsa. Malam datang lagi, tapi kali ini bukan satu suro. Namun hawa dinginnya lebih menusuk. Langit tanpa kelabu dan bulan seperti tertutup kabut tebal. Arga gak bisa tidur sama sekali. Ketika ia keluar rumah, ia menemukan kain merah tergantung di pagar bambu dengan satu ukiran aneh di tengahnya. Ukiran yang sama seperti di surat dan cincin. Dan di atas tanah ada jejak kaki kecil, seperti tapak jejak anak-anak. Tapi langkahnya terlalu teratur, terlalu simetris. Kemudian Arga mengikuti jejak itu sampai ke pinggir hutan. Dan di sana sebuah batu besar berdiri tegak seperti altar tua. Dan di atas batu itu tergeletak sebuah surat baru, dilipat secara rapi. Kemudian Arga mengambilnya. Surat itu ditulis dengan tinta merah. Isinya hanya satu kalimat. Mereka sudah tahu kamu siap, dan mereka akan datang, bukan di malam suro berikutnya, tapi sebelum matahari mati. Matahari memang muncul, tapi sinarnya seperti ditahan oleh sesuatu. Kabut masih menggantung meski waktu sudah lewat jam 9. Langit seperti menahan hujan yang tak pernah turun. Arga berdiri di depan batu besar di pinggir hutan. Surat yang ia temukan semalam kini ada di sakunya.
tapi kalimatnya masih terngiang. Mereka sudah tahu kamu siap dan mereka akan datang. Bukan di malam 1 suro berikutnya, tapi sebelum matahari mati. Langkah-langkahnya terasa berat saat ia pulang. Tapi sesampainya di rumah, segalanya berubah. Pintu rumah terbuka lebar. Bau dupa tergantikan aroma menyengat seperti logam panas. Meja makan terguling. Kursi hancur seperti dilempar keras ke dinding. Dan di tengah ruangan, Mbah Darsa tergeletak. "Bah!" Arga berlari dan memeluk tubuh renta itu. Tubuhnya masih hangat, tapi napasnya tinggal satu-satu. Di dada Mbah Darsa tergurat 3 bekas cakaran panjang yang masih basah oleh darah. "Bah, siapa yang menyerang, Bah? Siapa mereka?" ujar Arga. Mbah Darsa membuka matanya perlahan. 1 tetes air mata jatuh dari sudut matanya. "Sudah dimulai, Le. Pusaka itu harus bangkit. Sekarang kamu harus siap." Arga menggeleng. Ia kebingungan. Siap apa, Mbah? Aku bahkan gak ngerti kenapa mereka menyerang." Tapi suara Mbah Darsa makin lirih. Ia menggenggam tangan Arga erat-erat. Ke dalam kotak ukiran naga. Jangan buka kerisnya sebelum kamu lihat cermin darah." Seketika napasnya habis dan tubuhnya lemas dalam pelukan Arga. Kemudian Arga langsung diam. Matanya merah, wajahnya keras, tapi hatinya bergetar hebat. Ia menatap sekeliling. Tak ada tanda pelaku, tapi di dinding ada 1 kalimat ditulis dengan darah. "Pintu harus dibuka atau desa akan kami bawa masuk." Seketika langkah Arga membawanya kembali ke gudang. Dengan tangan gemetar, ia mendorong lemari kecil yang menutupi bagian lantai. Di bawahnya ada lantai kayu tua yang bisa dibuka. Dan di dalamnya, kotak kayu dengan ukiran naga bertanduk. Kuncinya masih tergantung di leher Mbah Darsa. Dengan hati-hati, Arga mengambilnya dan membuka kotak itu. Di dalamnya bukan hanya keris, tapi juga cermin bundar sebesar telapak tangan, terbuat dari logam perak yang buram. Di belakangnya terukir tulisan, "Hanya darah keturunan penjaga yang bisa memanggil cahaya kebenaran." Arga kemudian menatap cermin itu dalam-dalam. Wajahnya buram lalu semakin kabur, hingga berubah. Bayangan di dalam cermin bukan wajahnya, tapi wajah perempuan. Cantik, namun matanya hitam legam. Terus di belakangnya berdiri 5 sosok berjubah hitam dengan mata merah menyala. Cermin itu bergetar di tangan Arga, lalu retak perlahan. Dan saat retakan terakhir muncul, terdengar suara, bukan dari luar, tapi langsung di dalam kepala Arga. "Sudah waktunya. Kau adalah warisan yang tertunda. Kau adalah penutup atau pembuka. Tinggal dipilih." Tiba-tiba keris dalam peti bergerak sendiri. Ia bergetar seperti hidup, lalu perlahan melayang naik, tepat di depan dada Arga. Arga langsung terpaku. Tapi entah kekuatan apa yang menguasainya, tangannya bergerak sendiri dan menggenggam keris itu. Saat itu juga, kilatan cahaya merah keluar dari bilah keris, memancar ke segala arah, memecahkan kaca jendela, dan membuat atap bergetar. Arga langsung berteriak, bukan karena sakit, tapi karena ingatannya dibanjiri kilasan masa lalu. Seorang perempuan muda berlari di malam hujan, membawa bayi dalam gendongan. 5 sosok berjubah hitam mengejarnya, menebar api di tanah. Seorang lelaki tua berdarah-darah berdiri di depan gerbang batu, membacakan mantra yang memecah langit. Bayi itu adalah dia, Arga. Setelah kilatan itu berhenti, Arga jatuh terduduk. Napasnya tersengal,
peluh membanjir dan tangannya masih menggenggam keris yang kini membisu. Tapi terasa berat seperti beban warisan 1000 tahun. Tapi kemudian ketukan itu datang lagi. Tok, tok, tok. 3 kali. Teratur. Kali ini bukan dari depan, tapi dari atap. Arga berdiri pelan. Ia mengambil senter dan naik ke loteng. Di sana tidak ada apa-apa. Tapi ketika ia menyorot sudut ruangan, ada sesosok mata. Mata itu merah, menatap dari balik celah papan. Arga memundurkan senter, tapi saat ia menyorot ulang, mata itu sudah tidak ada. Ia turun lagi, tapi sesampainya di bawah, pintu depan terbuka sendiri, dan seseorang perempuan berdiri di ambang. Perempuan itu memakai kain batik tua dan selendang merah yang melilit lehernya. Rambutnya panjang tapi berantakan, kulitnya pucat dan matanya kosong. Tapi Arga mengenalnya, itu ibu. "Bu," bisiknya. Perempuan itu hanya menatap, lalu dengan suara lirih berkata, "Mereka akan datang saat matahari tenggelam. Kamu harus pergi ke hutan larangan. Di sana, kamu akan menemukan batu penjaga. Letakkan pusaka di atasnya, jangan terlambat. Arga. Kalau tidak, Kali Sureng akan lenyap." Kemudian perempuan itu menghilang, seperti kabut tersapu angin. Arga terdiam. Keris di tangannya mulai berdenyut lagi, dan langit di luar sudah berubah. Awan menebal, matahari tenggelam lebih cepat dari biasanya. Senja itu, Arga berjalan menuju hutan larangan. Jalur itu sudah ditutup bertahun-tahun. Konon katanya, siapapun yang masuk tak akan pernah kembali. Tapi Arga tahu, dia tidak punya pilihan. Langkahnya berat tapi mantap. Keris di tangannya seperti memandu arah. Dan ketika sampai di tengah hutan, ia melihatnya. Batu besar berlumut yang menyerupai singgasana, dengan ukiran naga dan matahari. Arga meletakkan keris di atas batu itu. Lalu mulai gemuruh. Angin mengamuk dan dari kegelapan terdengar derap kaki banyak orang. Seketika Arga menoleh dan matanya terbelalak. Puluhan sosok berjubah hitam muncul dari antara pepohonan. Mengelilinginya, mata mereka merah, suara mereka serak dan serempak, tapi tanpa mulut bergerak. "Kau terlalu cepat, kami belum siap menerima perjanjian baru. Maka kau harus tumbang." Arga menggenggam cermin kecil di sakunya. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi. Dan saat cahaya terakhir dari matahari mengenai cermin itu, sinar putih menyembur, menyilaukan, membakar kulit makhluk-makhluk itu. Kemudian makhluk itu berteriak, dan saat sinar itu mengenai keris, keris itu bangkit, melayang, membesar, dan menyala. Lalu satu suara menggema dari langit, "Waktunya belum habis, dan tapi kau telah memilih, maka bersiaplah Arga, karena malam belum selesai." Langit di atas Kali Sureng telah kehilangan warnanya. Bukan hitam, tapi juga bukan gelap. Seperti tirai abu-abu pekat yang menelan sinar matahari dan menyedot semua suara. Tak ada burung, tak ada angin, tak ada daun yang bergerak. Seolah-olah waktu memutuskan untuk berhenti hanya di desa itu. Dan Arga berdiri di tengah lingkaran batu, tempat ia tadi meletakkan keris. Tubuhnya bergetar, bukan karena takut, tapi karena rasa asing yang terus menyusup ke dadanya. Seperti ia bukan lagi Arga yang kemarin. Sepertinya keris itu menyatu dalam dirinya. Dan seperti dirinya bukan satu-satunya yang hidup di dalam tubuh itu sekarang. Ia menatap ke arah hutan, tapi tak ada suara. Tapi dari kejauhan terdengar detakan langkah. Bukan langkah biasa, tapi tapak-tapak yang tak punya gema. Langkah yang tak bersuara, seperti bayangan yang berjalan tanpa tubuh. Arga mundur setapak, tapi keris di hadapannya bergerak naik sendiri.
melayang pelan, berputar 1 kali di udara, lalu menusuk tanah tepat di tengah lingkaran batu. Dari titik itu, tanah merekah perlahan, membentuk lubang sempit yang memancarkan cahaya kebiruan. Aroma tanah basah dan dupa tua menyeruak. Lalu terdengar suara, bukan dari udara, tapi dari dalam kepala Arga. "Masuklah, langkahmu harus sunyi, karena di bawah sana setiap suara adalah tanda keberadaanmu." Tanpa pikir panjang, Arga turun ke dalam lubang itu. Dindingnya lembab, akar-akar bergelantungan seperti jari-jari kurus yang ingin mencengkram. Tapi anehnya, tak ada rasa takut. Yang ada hanya perasaan seperti kembali ke rumah yang tidak pernah ia kenal. Setelah menuruni lorong sempit itu sekitar 100 langkah, Arga sampai di sebuah ruang batu bundar, mirip seperti gua kecil, dan di tengahnya ada cermin besar yang retak di beberapa sisi, dan di hadapannya berdiri seseorang. Sosok itu mirip Arga, tapi dengan mata yang lebih tajam dan aura yang lebih dingin. Sosok itu tersenyum. "Akhirnya kamu datang. Aku sudah menunggumu sejak kamu lahir." Arga seketika langsung meneguk ludah. "Siapa kamu?" Aku adalah kamu yang akan datang. Kalau kau gagal jadi dirimu hari ini," katanya. Sosok itu menyentuh permukaan cermin, dan dari dalam muncul bayangan-bayangan kejadian. Desa Kalisureng terbakar, orang-orang melarikan diri, suara tangisan, dan langit yang retak. Lalu muncul bayangan Mbah Darsa, bersujud di depan gerbang batu. Ia menangis. Arga menutup matanya, tapi suara itu terus berbicara. "Setiap penjaga yang gagal akan menjadi bagian dari cermin, terkurung di dalam pantulan waktu yang tak pernah selesai. Ibumu, dia gagal menutup gerbang dan dia ditarik, tapi dia memilih untuk tidak dilupakan." Arga membuka mata. "Aku benar-benar gak ngerti. Kenapa harus aku? Kenapa tidak orang lain?" Sosok itu tertawa pelan. "Karena kamu adalah yang terakhir. Kalau kamu gagal, tak ada pengganti. Dunia ini selesai." Tiba-tiba tanah bergetar pelan. Cermin retak semakin dalam, dan dari celah di belakang cermin muncul lorong gelap dengan dinding berlumut dan ukiran-ukiran kuno yang menyala samar. Arga menatap ke dalam lorong itu. "Di sana tempat perjanjian pertama dibuat," ujar sosoknya sendiri. "Kau harus berjalan sendiri, tanpa suara, tanpa pikir, karena yang berjalan di lorong itu bukan tubuhmu, tapi jiwamu." Arga melangkah satu-satu. Setiap langkah terasa seperti menembus waktu. Udara di dalam lorong itu berat, seperti ada 1000 kenangan yang bergantung di dinding-dindingnya. Di sepanjang jalan ia melihat lukisan-lukisan itu hidup. Seorang pria muda menikahi perempuan dari alam lain. Anak mereka tumbuh dengan 2 mata berbeda warna. Lalu perang, asap, kegelapan, dan gerbang batu yang dibuka oleh darah manusia. Semuanya terasa nyata. Seolah-olah ia sedang menyusuri sejarah yang terkunci selama ribuan tahun. Dan di ujung lorong ia sampai di sebuah ruangan besar berbentuk lingkaran dengan 5 tiang batu berdiri melingkari piringan perak di tengahnya. Dan di piringan itu kerisnya telah lebih dulu menunggu. Kemudian Arga mendekat. Tiba-tiba semua tiang batu mengeluarkan suara rendah, seperti nyanyian yang dilantunkan bukan dengan suara, tapi dengan ingatan. Dan dari balik kegelapan muncul sosok-sosok berjubah merah. 5 makhluk tinggi, wajahnya diselubungi kain tipis. Matanya tak terlihat. Mereka melayang, tidak berjalan, tapi bergerak seolah meluncur dari udara. Salah satu dari mereka berbicara. "Kau telah sampai di jantung perjanjian. Tapi satu hal terakhir yang belum kau lakukan, memanggil nama darahmu."
Seketika Arga langsung bingung. Nama darahku? Namamu bukan hanya Arga. Ini hanya nama di dunia. Tapi nama jiwa dan darahmu adalah kunci terakhir. Arga menggenggam keris itu. Tapi ia tak tahu harus mengucapkan apa. Tiba-tiba cermin perak kecil di sakunya menyala. Dan dalam pantulannya ia melihat wajah ibunya. Perempuan itu berbisik, "Namamu adalah Raka Wisesa, pewaris kekuatan, penjaga batas. Katakan sekarang." Arga menutup mata lalu mengucap pelan, "Aku Raka Wisesa." Begitu nama itu terucap, keris di tangannya membara. Cahayanya merah keemasan. Ruangan itu bergetar hebat. Sosok-sosok berjubah merah itu menunduk. Dan di tengah piringan perak terbuka lubang kecil, mengisap cahaya ke dalamnya. Dari sana muncul segumpal kabut hitam, membentuk wajah yang menyerupai bayangan manusia. Lalu ia tertawa. Hahaha, akhirnya pewaris terakhir memanggil namanya. Maka aku bebas. Sosok itu bukan makhluk biasa. Ia adalah sisa perjanjian yang tak tuntas. Energi kegelapan yang selama ini ditahan oleh para penjaga. Dan kini ia hidup kembali. Ia menyapu ruangan dengan lengannya. Tiang-tiang batu hancur, para jubah merah berteriak, lalu menghilang satu persatu. Arga berdiri sendiri. Keris di tangannya bergetar. "Kamu memang pewaris," suara kabut itu berkata. "Tapi apakah kamu siap menyegelku atau menyerahkan dunia kepadaku?" Dan dari sinilah Arga harus memilih. Ia menusukkan keris ke tanah, menyegel makhluk itu untuk selamanya, atau membiarkannya pergi, demi tahu kebenaran di balik semua yang selama ini disembunyikannya. Tangannya gemetar, air mata menetes, suara ibunya terngiang. "Jangan pikirkan dunia, pikirkan apa yang akan kamu tinggalkan." Arga mengangkat keris dan berteriak. Keris itu bergetar hebat. Ujung bilanya menyala merah dan hawa panas memancar ke seluruh tubuh Arga. Tapi tangannya tak goyah. Matanya terbuka dan dadanya membusung oleh satu keyakinan yang baru saja muncul. Aku tidak akan jadi korban dari janji yang bukan kubuat. Dan dengan satu hentakan, Arga menusukkan keris itu ke tanah lantai batu. Suara menggelegar langsung membelah udara. Ruangan bawah tanah itu berguncang hebat dan sosok kabut hitam yang melayang di udara menjerit. Bukan karena luka, tapi karena terperangkap. "Kau menolakku, Raka Wisesa. Tapi ku tahu penolakan bukanlah akhir. Penyegelan hanya memperpanjang waktu. Kau tidak mengakhiri, kau hanya menunda. Dan ketika napas terakhir di desa itu padam, aku akan datang tanpa bisa dihentikan." Dengan jeritan panjang yang menghantam kepala dan dada seperti palu, sosok itu lenyap ke dalam tanah. Lubang batu menutup sendiri, dan keris yang tadi menyala kini padam, dingin dan beku, seolah kembali menjadi benda mati. Kemudian Arga terduduk, tubuhnya gemetar. Di luar dirinya, dunia terasa diam, tapi di dalam jiwanya bergolak. Ia baru saja menyegel sesuatu yang bahkan tak ia pahami sepenuhnya. Tapi entah kenapa, di tengah ketakutan itu, ada satu bisikan kecil yang membuatnya berdiri. Bisikan itu berasal dari hatinya sendiri. Belum selesai. Ia naik kembali ke atas tanah, tapi yang menyambutnya bukan udara segar atau suara burung, tapi yang menyambutnya adalah sepi. Sepi yang lebih pekat dari hening, karena tidak ada suara sama sekali. Tidak ada suara ranting, tidak ada suara desir angin, tidak ada dengung serangga, bahkan tidak ada napas. Langit sore berubah menjadi kelabu tua. Awan menggantung tak bergerak. Cahaya matahari seperti membeku. Dan Arga berdiri sendirian di tengah hutan yang seolah terjeda. Ketika ia berjalan kembali ke desa,
Pemandangan yang ia lihat seperti mimpi buruk yang dicetak jadi nyata. Orang-orang membeku. Seorang ibu berdiri sambil membawa ember, tapi air di dalam ember tidak tumpah. Seorang anak kecil membungkuk di pinggir jalan, menggambar sesuatu di tanah, tapi jari-jarinya tidak bergerak. Bahkan dedaunan yang jatuh menggantung di udara, tidak jatuh ke tanah. Waktu telah membeku, tapi lebih dari itu, napas telah berhenti. Arga memanggil, berteriak, memukul pintu rumah-rumah, tapi tidak ada yang menjawab. Tidak ada gema. Kali Sureng tidak hidup, tapi juga tidak mati. Ia bukan desa lagi. Ia sudah jadi ruang kosong, penjara waktu. Di tengah lapangan desa, berdiri Mbah Darsa. Ya, itu Mbah Darsa. Tapi anehnya, tak ada luka di dadanya. Bajunya bersih, matanya terbuka. Tapi wajahnya kosong, seperti patung lilin. Kemudian Arga mendekat. Bah, bangun. Bah, udah selesai. Aku berhasil. Tapi tubuh tua itu tidak bergerak sama sekali. Sampai Arga menyentuh tangannya. Dan seluruh tubuh Mbah Darsa pecah jadi debu. Hilang ditiup angin, bahkan tak berhembus. Arga jatuh berlutut. Hening, sunyi, lalu suara itu kembali. Kau pikir sudah berakhir, ha? Suara itu dari langit. Kau pikir bisa menyegelku dengan pusaka tua itu? Kau pikir bisa menyelamatkan mereka tanpa kehilangan? Suara dalam dirinya. Arga menutup telinga, tapi suara itu tetap masuk, menusuk dan menyiksa. Dan dari balik pepohonan tua di tepi desa, sosok-sosok berjubah hitam kembali muncul. Tapi kali ini mereka tidak hanya sendiri. Mereka berjalan, tanpa suara, tanpa napas, dan semua mengarah padanya. Arga berdiri, tubuhnya limbung, tapi ia tidak sendiri. Dari sudut matanya muncul siluet perempuan berselendang merah. Itu ibunya, tapi wajahnya sudah mulai memudar, seperti sedang dicopot dari dunia ini, perlahan-lahan. Kamu belum selesai, Gak. Ini baru awal. Mereka tak akan berhenti karena penyegelan butuh dua sisi. Kamu mengikat mereka, tapi kamu belum mengunci gerbangnya. Arga menatapnya bingung. Gerbangnya di mana? Bukankah itu di bawah tanah tadi? Tidak. Gerbangnya bukan batu, bukan besi, tapi jiwa. Dan selama jiwamu belum tertutup dari mereka, mereka akan terus masuk, ujarnya. Saat itu Arga sadar, dia sendiri yang kini menjadi pintu. Warisan darah, cincin perak, keris pusaka, semuanya bukan hanya alat, tapi kunci untuk mengubah tubuhnya menjadi batas terakhir. Jika ia benar-benar ingin menyelamatkan desa, dunia, dan ibunya, dia harus mengorbankan dirinya. Bukan mati, tapi mengunci hatinya sendiri. Tak boleh lagi ada rasa takut, kasihan, atau ragu. Tidak boleh ada harapan untuk normal, karena penjaga tidak boleh punya pintu belakang. Penjaga adalah benteng yang tidak boleh remuk. Arga berdiri, mata memerah, tubuhnya memanas. Ia menggenggam keris yang kini mulai hidup lagi. Bilahnya menyala putih keperakan. Dan sosok-sosok berjubah hitam yang makin dekat itu mulai membeku di tempat. Dengan suara pelan tapi dalam, Arga berkata, "Kalian tidak bisa masuk, karena aku sudah menutup diri untuk kalian." Seketika langit menggelegar, tanah retak, dan seluruh dunia berdenyut satu kali. Kemudian diam. Perlahan warna kembali. Udara mulai bergerak, burung-burung berkicau kembali. Anak kecil di pinggir jalan melanjutkan coretannya. Dan seorang ibu menyiram tanaman, dunia bernapas kembali. Tapi Arga tidak ada lagi di tengah desa. Ia kini berada di suatu tempat aneh. Ruang putih, luas, tanpa batas. Hanya dirinya dan sosok bayangan. Bayangan itu berkata, "Kau telah memilih jalanmu,
Maka mulai malam ini, setiap malam satu suro akan selalu ada satu langkah tanpa suara yang harus kau awasi. Kau kini adalah penjaga sampai waktunya tiba dan pewaris baru datang.